Xiao Xiao besok akan resmi bertemu dengan orang tuaku. Aku benar-benar berharap setelah menikah kita bisa seperti mereka. Selalu saling mencintai seperti dulu. Sayang, apa kamu tidak berencana memilih gaun pengantin merah yang lain? Tidak perlu. Warna putih sudah sangat bagus. Lagi pula, aku paling benci warna merah. Ah, kakak. Fuzi. Pergi. Li Yinging, aku kembali dari neraka. Aku rindu suamiku. Aku kembali dari neraka. Inilah akhirnya karena kamu memikat suamiku. Mustahil Fu Xinglong. Dia sudah mati. Aku sendiri melihat dia mati. Hinaan. Hinaan. Berdasarkan apa kamu seorang pengganti berani berkata di depanku? Hei. Mobilnya menabrak tubuhku, Yinging. Aku merasa dingin. Kamu turun temani aku ya? Iya. Oh. Aze, sepatuku bagus nggak? Bagus. Kamu pakai apa saja bagus. Tapi sia-sia. Bukankah kamu paling benci warna merah? Karena Aze saya suka. Hei, sayang, jangan terburu-buru. Sebentar lagi giliranmu. Apa? Ibuku kecelakaan. Baik, segera ke rumah sakit. Sia-sia, maafkan aku. Aku tidak bisa membawamu pulang untuk bertemu orang tuaku. Ibuku, dia. Jangan khawatir, aku akan menemanmu ke rumah sakit. Baik. Kamu tahu tidak, kecelakaan ini memberiku banyak masalah. Dia sudah kembali. Sayang, Fu Xingrui kembali untuk membalas dendam pada saya. Dia bercanda apa ini? Itu benar, suami. Fu Xingro benar-benar sudah kembali. Dia ingin saya mati, suami. Ibu, Fu 11 Ro sudah kembali. Fu 11 Ro sudah kembali. Fu Xingro sudah kembali. Bu, bagaimana kabarmu? Bu, dia pacarku, Jiang Yuxia. Pacarmu? Ibu, selamat pagi. Ah. Jangan dekati aku, perempuan jalang. Ah. Ada darah. Dia bukan hantu. Jiang Yuxia. Orang tua, aku ingin memperkenalkan secara resmi. Ini adalah pacarku, Jiang Yuxia. Aku sedang merencanakan untuk melamarnya. Dia adalah orang yang akan menghabiskan hidup bersamaku di masa depan. Dan juga menantu kalian di masa depan. Tolong hormati dia. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Bibi. Wajahmu benar-benar menjijikan. Wajahmu benar-benar menjijikan. Ibu, apa yang kamu katakan ini? Aku tidak ingat. Di antara para gadis dari keluarga terhormat di Jiangcheng, ada Fulais yang bernama Jiang. Ibu sudah lama memberitahumu. Orang-orang dari lapisan bawah itu penuh dengan virus. Kau tidak boleh mendekati mereka. Bu, aku tidak peduli apa latar belakang sia-sia. Dalam hidupku, aku tidak akan menikah. Atau aku hanya akan menikahi dia seorang. Kau. Jiang Yuxia, kan? Aku tanya, kamu di mana semalam? Aku di rumah terus, kan?
Sayang, kamu di mana? Kamu di mana semalam? Maksudnya apa? Anak, wanita ini bukan orang baik. Semalam, dia bercinta dengan ayahmu. Saya tidak tahu hari ini. Pak, sungguh saya tidak tahu. Ibu, saya tahu Anda meremehkan latar belakang sia-sia. Tapi Anda tidak perlu menyebar gosip buruk untuk mencemarkan reputasinya. Bu, menyebar gosip adalah ilegal. Anda seharusnya minta maaf kepada saya. Nakal. Aku tidak menghapus foto yang kamu kirimkan kemarin malam. Nak, kamu pernah demam tinggi waktu kecil. Hilang ingatan. Tidak ingat wajah ini itu wajar. Tapi ibumu memberitahumu. Wajah seperti dia. Sudah jelas bukan orang baik. Kamu ini bidadari kecil, kau bisa pergi. Aku tidak. Selingkuh tapi berani menyalahkanku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kemarin malam aku jelas-jelas mencapai tempat tidur kita. Apakah kau mengalami kecelakaan dan otakmu terbentur? Bagaimana bisa kau merasa aku akan menyentuh wanita anakmu? Maaf, Nyonya. Mengatakan maaf itu apa? Barusan ibumu bilang apa? Kamu percaya semua itu, kan? Tidak ada Tuan. Saya tidak mempercayainya. Saya akan membuatnya minta maaf kepadamu. Dia belum pantas untuk membuat istri saya minta maaf. Datang melihat pacarnya dengan sepatu merah tinggi. Ibu yang mengalami kecelakaan. Memang tidak ada transaksi. Sebelum saya meminta pengawal untuk mengantar Anda kembali. Nona Jiang, silakan pergi. Ayah, diam saja. Jika masih ingin menjadi tuan muda keluarga Fu, harus memutuskan semua hubungan dengannya. Pinaple tersenyum sedikit. Aku tidak layak untuk itu. Pisang nanas, jangan datang mencariku lagi. Aku hanya bisa tersenyum. Ah, kenapa kakiku tidak bisa merasakan apa-apa? Kakiku, kakiku. Dua 20 tahun. Di sini masih tidak ada ujungnya. Hukuman untukmu baru saja dimulai. Aku akan membuatmu terkejut di saat yang paling putus asa. Memberikan kejutan bagi semua orang. Anakku, ayahmu sudah meninggalkanku. Kau pasti akan selalu di sisi ibu, kan? Benar? Aku akan selalu bersamamu. Tidak boleh membuang waktu lagi. Saya sudah membeli tiket pesawat ke Amerika. Jangan kirim pesan lagi, mari kita hapus kontak. Pengguna yang Anda hubungi sudah dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Pelanggan yang Anda hubungi sedang aktif. Paman Fu. Panggil saja Tuan. Anda di sini bagaimana? Anda seharusnya berada di rumah sakit menemani istri Anda menjalani operasi. Jangan berpura-pura, kecelakaan mobilnya kan Anda yang merencanakan. Kecelakaan mobilnya kan Anda yang merencanakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya harus mengejar pesawat. Jiang Yuxia, nama aslinya Jiang Chengcheng. 15 tahun yang lalu adalah adik bintang terkenal Jiang Ningwan. Karena Li Yingning iri pada Jiang Ningwan, mengambil sumber dayanya, dan memperkosanya. Akhirnya bunuh diri karena perundungan online. Lepaskan. Menemukan catatan bedah plastikmu 5 tahun yang lalu di Korea. Kau mengubah wajahmu agar mirip dengan putraku. Bukankah itu untuk membalas dendam pada Li Yingning? Pernikahan itu yang saya lakukan.
Saya ingin membunuhnya. Kamu telah mengetahui banyak hal untuk membalas dendam. Aku menghargaimu. Sayangnya, pada akhirnya kamu hanya seekor kucing liar yang kuat. Ah, apakah kamu ingin menangkapku? Tentu saja bukan. Saya sangat menyukai wajahmu ini. Saya akan membantu menghancurkan Li Yingning. Baiklah. Anak laki-laki sekarang. Kau percaya bahwa wanita ini hampir membunuh ibumu, kan? Wanita, tetap menjadi hewan peliharaan yang baik. Jangan berpikir untuk memanfaatkan pria untuk membalas dendam. Kalau tidak, itu sama saja dengan mencari mati. Jika kamu masih ingin menjaga posisi sebagai pewaris grup Fu, jangan biarkan aku melihatmu. Hanze, sekarang kamu percaya pada apa yang aku katakan, kan? Sia-sia, kamu percaya padaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mengalami penghinaan lagi. Aku sudah mulai bersaing dengan ayahku untuk mendapatkan saham grup. Saya akan menjadi presiden baru. Kamu bahkan tidak bisa membela saya di depan ibumu. Apa yang bisa kamu lawan dia? Hehe. Saya tidak mengerti. Mengapa ibuku tiba-tiba mencemarkan nama saya? Karena tidur dengan ayahmu. Jadi saya mulai menyelidiki. Kamu pikir foto di ponsel itu sangat mirip denganku, ya? Ayah. Tatapanku benar-benar menjijikan. Brinze, aku rela. Menyerah membalas dendam pada kakakku. Tapi sekarang aku benar-benar takut. Aku takut ayah akan melakukan sesuatu kepadaku. Dan kamu hanya menatap seperti hari ini. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak, tidak. Dia tidak akan seperti itu. Bagaimana jika dia melakukannya dan masih mencemarkan nama saya? Apakah saya yang merencanakan kecelakaan mobil ayahmu? Ha. Hahaha. Bagaimana, Dr. Chen? Keluarga Li Yingning tidak ada di rumah sakit. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Terus coba hubungi. Jika ada kejadian tak terduga selama operasi, keluarga harus menandatangani persetujuan agar rencana penyelamatan bisa dilaksanakan. Iya. Wakil Direktur. Pastikan untuk menyelamatkan hidup Li Yingning. Urusan lainnya, saya punya cara sendiri. Baik. Aze. Kalau begitu, kamu sebaiknya dengarkan kata ayahmu dan bantu saya menyelesaikannya. Tidak mau. Sia-sia, saya jamin. Saya pasti akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan ayah saya. Agar dia tidak berani mengganggu kamu lagi. Aze, ada satu hal yang belum pernah dia katakan padamu. Bibi kamu dan kakakku adalah teman baik sejak lama. Dalam wasiat bibi kamu, ada 20% saham yang diberikan kepada kakakku. Apa katamu? Apakah yang kamu katakan itu benar? Iya. Dengan surat wasiat ini, kita bisa lebih mudah menjatuhkan ayahmu. Agar kamu bisa menjadi presiden grup dengan lancar. Sia-sia, kamu benar. Begitulah. Tapi surat wasiat ini sudah hilang. Surat wasiat ini sudah hilang. Hilang. Saya tidak pernah memberitahu Anda. Karena saya mencarinya untuk waktu yang lama tanpa hasil. Aziz. Apakah Anda yakin bahwa wasiat itu benar-benar ada? Saya yakin. Maka kematian kakak Anda mungkin adalah karena ayah Anda khawatir dia akan mendapatkan saham. Mungkin juga dia menyembunyikannya. Ya. Ibumu hanyalah bidak yang dikeluarkan ayahmu. Menggantikan bidak yang lain. Ah.
Terima kasih, kamu harus mengerti. Aku mulai berebut kekuasaan dengan ayahku karena kamu. Aku tahu. Jika kamu memberitahuku lebih awal hari ini, ketika kita mendapatkan wasiatnya, kita akan memiliki lebih banyak kewenangan. Bapakku hari ini tidak berani mencarimu. Maaf, Aze. Aku pasti akan mendapatkan wasiatnya. Tapi 3 hari setelah itu, kamu harus menemaniku menghadiri rapat pemegang saham. Dengan status pemegang saham, kamu harus mengusulkan agar bapakku dipecat. Lalu umumkan secara langsung bahwa semua saham akan menjadi milikku. Jadi aku bisa melindungimu dengan baik. Baik, aku janji padamu. Tuan, setelah pemuda meninggalkan hotel, dia langsung kembali ke villa. Dia menyingkirkan wanita itu. Pemuda mungkin tidak bisa melakukannya sendiri. Betul. Kemarin opini publik mulai berkembang. Diskusi mengenai kebenaran kematian Jiang Ningwan. Departemen Humas tidak bisa menekan. Sekarang orang-orang di luar semua bilang Anda demi saham. Menghasut istri membunuh Jiang Ningwan. Kau ini sampah. Kau pergi beritahu Departemen Humas. Katakan saja, kematian Jiang Ningwan karena Li Yinging mengambil foto telanjang. Menyebabkan kematian akibat kekerasan siber. Tidak ada hubungannya dengan grup Fu. Ini saatnya di rumah sakit. Dia pulang. Sial. Di mana wasiat akan disimpan? Masih ada satu kesempatan terakhir. Lebih baik ganti password agar lebih aman. Tuan, saya rasa Anda terlalu khawatir. Nona tidak akan mencuri wasiat untuk membantu Nona Jiang. Itu belum tentu. Freezer mengabaikan ibunya untuk melakukan operasi demi wanita itu. Saya bahkan curiga, apakah dia nanti akan menyerahkan grup kita begitu saja. Seorang wanita seperti ini pun dia enggan untuk urus. Anak ini jika dibiarkan akan menjadi bencana. Maksud Anda mengumpulkan semua pemegang saham. Saya akan mengadakan rapat pemegang saham, langsung. Membatalkan kualifikasi Full Eyes sebagai ketua grup Fu. Agar mereka bisa berkoordinasi. Ayo, saya segera datang. Kamu beritahu dia untuk datang ke grup dalam 2 hari. Saya akan memberinya sejumlah uang yang besar. Hari ulang tahun Bibi. Saat ini jurnalis grup. Aze sudah ditemukan. Kamu masih ingat janji yang kamu buat padaku? Tentu saja ingat. Dengan identitas adik Jiang Ningwan, aku akan memberikan semua saham yang ada padaku kepadamu. Sia-sia. Sekarang kita bisa melaksanakan rencana langkah selanjutnya. Semua akan segera beres. Semoga Bibi tidak terlalu sedih. Sia-sia. Ingatlah yang saya ajarkan kepadamu. Jangan biarkan orang-orang yang tidak berguna mempengaruhimu. Apakah benar bahwa putra pemilik bisnis kaya itu? Benar, 15 tahun yang lalu. Ibu saya mengambil foto telanjang bintang populer Jiang Ningwan. Mereka merancang opini publik dan melaporkannya di media. Mendorongnya untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Memang benar. Kematian bunuh diri dari gedung tinggi memang benar-benar terjadi. Mengapa Anda baru mengumumkannya sekarang? Berdasarkan yang saya ketahui, ibu Anda baru-baru ini mengalami kecelakaan. Karena opini publik di internet menyatakan bahwa itu adalah ayah Anda. Karena Jiang Ningwan memiliki saham di grup Fu.
Dia merusak Jiang Ningwan hingga mati. Jadi saya perlu menjelaskan. Kematian Jiang Ningwan tidak ada hubungannya dengan grup Fu. Semua ini dilakukan oleh ibuku, Li Yingning. Ah, kenapa? Tuan, Nona, ini tidak ingin membuat Anda mencabut kualifikasinya sebagai ahli waris. Saya minta maaf. Jika benar-benar menyerah, maka harus diselesaikan dengan cepat. Dewa balas dendam. HMPH. Ah. Sebenarnya konferensi pers ini harusnya kamu yang memimpin. Sekarang ada anak di sini. Harusnya sangat bahagia. Mengapa Jiang Yuan mati karena kamu? Kamu yang menyuruh orang memperkosanya. Merekam video dan foto-foto itu. Semua ini adalah perbuatanmu. Apa hakmu untuk menyalahkan aku? Karena kamu hanyalah sampah. Aku membuat rumah sakit menyelamatkanmu. Kamu tahu kenapa? Tidak mengakui. Kau tidak takut kalau aku bilang ke semua orang bahwa kau memperkosa Jino? Kamu tidak takut? Fu Zhangxuan. Kau tidak takut kalau aku bilang ke semua orang bahwa kau memperkosa Fu Xinrou? Kamu tidak takut? Kau jangan lupa. Kakakku dibunuh olehmu. Jadi kamu melakukan semua ini hanya untuk membalas dendam pada otot perutmu. Membalas dendam pada daging? Ya. Hahaha. Kamu hewan kecil yang jijik. Berdasarkan apa kamu berpikir kamu bisa membalas dendam untuknya? Kalau kamu ingin mati, tutup mulutmu. Lepaskan aku. Aku adalah kakakmu. Tuan, saya tidak melihat apa-apa. Hahaha. Saya Xinrou. Fu Xinrou. Bibi, apakah kamu baik-baik saja? Ah, kamu yang menghasut anakku untuk mencemarkan namaku, kan? Dengan wajah menjijikan ini. Datang ke sini untuk pamer, ya? Bibi tidak begitu. Anda salah paham. Itu adalah Aze yang dikendalikan oleh Paman Fu. Apa yang dikatakan di konferensi pers? Bukan maksud Aze. Apa yang Anda katakan? Paman Fu mengancam Azi dengan nyawa Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa putra Anda akan mengkhianati Anda? Anakku. Anakku. Tentu saja tidak. Bibi, dengarkan aku. Aze telah menemukan wakil direktur Kian. Saham yang ditinggalkan untuk kakakku totalnya adalah 20%. Bagaimana dia bisa menemukannya? Jangan-jangan dia tahu aku membunuhnya. It's actually Hou Jiang idiot. Tenanglah, dia tidak tahu. Sahamku telah kuberikan kepada Aze. Bibi, Aze menyuruhku datang memberitahu Anda. Selama Anda besok di rapat umum pemegang saham, mendukung dia menjadi presiden grup, Hongmen bisa menjatuhkan Fu Chengshen. Tidak perlu khawatir, sesuai keinginanmu. Pertunjukan yang bagus. Hai, sudah lama tidak bertemu. Ikuti saya. Kamu kesini ngapain? Kelompok Fuji. Anak sulung mengakui bahwa Li Yingning yang menyakiti kakakku. Aku datang untuk meminta ganti rugi darinya. Jiang Cheng, aku sudah bilang. Yang membunuh kakakmu adalah Fu Chengshen. Bagaimanapun, aku di sini hanya untuk minta uang. Mau berapa? 100.000 cukup? Itu terlalu sedikit, kan? Setidaknya harus 1 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tanpa kamu, silakan jual saja. Kamu bahkan berhasil menggoda anak kaya. 100.000 saja kamu tidak bisa keluarkan? Kamu bilang kalau aku pergi ke grup Fu untuk menemui Fu. Dia akan memberi aku berapa banyak uang? Jiang Cheng, jika kamu ingin membalas dendam untuk kakakmu, jangan muncul. Apalagi menghalangiku. Saya tidak ingin mengganggu Anda. Saya sudah bilang saya hanya butuh uang. Sebelum matahari terbenam hari ini, saya ingin melihat 1 juta di akun saya. Jika tidak, Anda tahu akibatnya. Nona Jiang, mohon tunggu. Anda siapa?
Kita presiden. Besok mohon Anda pergi ke grup perusahaan untuk mengambil sesuatu. Tolol. Pak Wakil Direktur yang baik. Mr. Fu, kita bertemu lagi. Miss Yang, taktik Anda bagus sekali. Anda sudah tua, jangan berhayal tentang hal-hal yang tidak pantas Anda dapatkan. Hahaha. Anda masih muda. Hati-hati jangan sampai diperlakukan seperti anjing. Anjing yang dimarahi oleh paman bisa menggigit orang. Aze, kita pergi saja. Baik. Baik. Karena semua sudah hadir. Saya akan mengumumkan sesuatu. Ayah, saya juga salah satu pemegang saham. Mulai hari ini, saya akan mencabut kualifikasi pewaris di grup Fu. Ah, saya juga salah satu pemegang saham grup. Rapat keputusan pemegang saham seharusnya ada tempat untuk saya. 4. Kamar kalian sudah disiapkan oleh teman serumah. Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang membuat keputusan untuk kalian berdua? Saya setuju untuk mencabut kelayakan wakil direktur kecil. Membawa seorang wanita untuk menghadiri rapat pemegang saham. Sungguh jelas bahwa kami para pemegang saham tidak dihargai. Saya menentang, saya mengusulkan pemecatan Presiden Fu Chengshen. Apa yang kamu katakan? Dia berusaha agar Jiang Ningwan mendapatkan saham dari warisan Fu Xinrou. Dia membunuh Jiang Ningwan. Jadi dia sama sekali tidak pantas menjadi presiden. Kau berbohong, putramu sendiri sudah mengatakan. Itu semua kau yang lakukan. Itu karena Pak Fu mengancam Azi dengan nyawa Ibu Fu. Benar, Sia-Sia adalah adik Jiang Ningwan. Dia bisa membuktikan bahwa kematian Jiang Ningwan disebabkan oleh ayahnya. Haha. Bisakah rumor omong kosong seperti ini menurunkanku dari jabatan? Pemegang saham memutuskan. Suara pemegang saham selalu menentukan. Yang terakhir, hasil akhirnya, Nyonya Fu, Anda tidak berpikir bahwa hanya dengan saham yang ada di tanganmu dan anakmu, tidakkah kalian bisa menjatuhkan Tuan Fu? HMPH. Yang penting adalah seluruh grup Fu. Persentase saham Tuan Fu adalah yang tertinggi di perusahaan. Tapi wasiat wakil direktur Tian mengatakan bahwa setengah dari saham wakil direktur ada pada saya. Semuanya untuk kakak saya. Jadi, Tuan Fu bukanlah pemegang saham terbesar di grup ini. Tapi rumor tentang menjebak Jiang Ningwan itu benar. Ini benar-benar wasiat Fu Xinrou. Apakah dia bodoh? Sampai-sampai memberikan saham kepada orang luar. Saya benar-benar salah paham. Ternyata kamu adalah anak saya. Tuan Fu, Anda sekarang tidak berhak duduk di posisi ini. Posisi Anda seharusnya di sana. Selain saya, siapa lagi yang berhak di posisi ini? Ada siapa lagi yang layak? Ayah, kita ini ayah dan anak. Saya juga tidak ingin membuatnya terlalu memalukan. Sia-Sia sudah bilang. Asalkan kamu keluar dari grup, mengumumkan untuk menyerahkan posisi presiden kepada saya. Dia tidak akan menunjuk Jiang Ning-er sebagai suku asing. Jadi dia tidak akan memukulnya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Para pemegang saham. Begitu hal ini diumumkan, saham grup pasti akan turun. Ini akan mempengaruhi kepentingan kalian. Pak Fu dan Nyonya Fu juga memiliki alasan yang masuk akal. Jangan salahkan saya. Saya setuju untuk mencopot posisi wakil presiden dan digantikan oleh wakil presiden muda. Saya juga setuju. Ayah mendengarnya? Sekarang Anda bisa pensiun dengan sah. Bukan berarti saya tidak mau pensiun. Kamu memalsukan. Kamu menyebarkan bahwa aku membunuh Jiang Ningguan demi saham. Kamu tahu tidak? Ini bisa membuatmu masuk penjara. Di sini ada cap pribadi Fu Xinrou. Tidak mungkin ini palsu. Ayah, meskipun kamu tidak rela aku menggantikan posisimu, masih bilang ini palsu. Kamu pikirkan baik-baik. Apakah kakak benar-benar memiliki surat wasiat ini?
Apakah saya akan otomatis menghapusnya atau menyembunyikannya? Kamu yakin? Wanita ini juga tidak memiliki surat wasiat kakakku. Jenderal meninggal terlambat. Tidak meninggalkan apa-apa untuk adiknya. Itu berarti dia bergantung padamu. Break. Juga untuk surat wasiat itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Baiklah, kamu buat surat wasiat palsu. Letakkan surat wasiat itu di brankas saya. Morize, jika memang bodoh, sampai bekerja sama dengan wanita itu. Tunggu dia mendapatkan. Saya juga bisa menghancurkannya. Tuan Fu, jika Anda tidak mengakui surat wasiat ini, Anda pasti akan menyesal. Menyesal apa? Menyesal tidak memiliki anak bodoh ini untuk merawat saya. Lalu Tuan Fu, apakah ada bukti yang membuktikan bahwa surat wasiat ini palsu? Tentu saja ada Songqi. Songqi. Iya. Yang di sebelah kiri ini adalah cap perusahaan 20 tahun yang lalu. Dan mirip dengan surat wasiat. Tapi ada perbedaannya. Nomor 7. Hahaha. Memang ada perbedaannya. Wasiat ini pasti palsu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau brengsek. Kau yang berbuat onar. Kau menipuku. Tidak heran wakil direktur membatalkan hak waris wakil direktur kecil. Berkolaborasi dengan orang luar untuk mencemarkan nama baik ayahnya. Sungguh tidak layak dengan posisinya. Saya setuju untuk mencabut kelayakan grup pewaris ion negatif. Saya juga setuju untuk mengusir mereka. Tunggu. Saya sudah bilang kamu bisa jadi anjing peliharaan yang baik. Songqi, laporkan ke polisi. Tangkap mereka dan bawa ke kantor. Tuan Lu, saya hanya ingin bertanya. Bagaimana kamu bisa yakin? Stempel di sebelah kiri adalah yang asli dan sah. Itu stempel yang dirancang sendiri oleh wakil direktur keuangan kita. Satu-satunya di dunia. Apa yang mau kamu katakan lagi? Aku ingin mengatakan bahwa aku punya satu surat wasiat lagi. Yang menggunakan akun ini. Yang menggunakan akun ini. Kamu bicara apa? Tolong semua perhatikan cap di dokumen ini. Apakah itu cap grup Fu 20 tahun yang lalu? Dan juga cap pribadi Fu Shinro? Iya, 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 iya. Pasti sama. Hahaha. Ternyata Fu Shinro sudah lama menyerahkan semua sahamnya kepada Jiang Ningwan. Hahaha. Bagaimana mungkin ini? Ini bikin aku tertawa mati. Fu Chengshen dan Fu Shinro ternyata sudah curiga padamu. Bahkan tidak meninggalkan sedikit pun saham untukmu. Tidak heran kamu ingin membunuh dan menutup mulut. Tuan Lu, saya sudah bilang. Kamu tidak bisa menerima surat wasiat ini. Pasti akan menyesal. Pak Om, Anda tidak bisa memikirkannya? Wasiat ibu selalu ada di tangan saya. Penampilan Anda yang merasa paling tahu dan mengendalikan semuanya ini. Sungguh disayangkan. Kakak. Ternyata Anda memang tidak ingin memberi saya apa-apa. Gu Chengshen tidak memiliki sedikit pun saham korporat. Dia malah menipu kalian dan menjadi presiden selama 20 tahun. Orang seperti dia tidak pantas tinggal di Fuhai. Wasiat ini benar-benar ada. Ayah. Sekarang kau bisa turun dari posisi ini. Ayah, aku adalah adik Jiang Ningwan. Kamu tidak berhak mewarisi ini di sini. Kamu lihat, dia bahkan sudah operasi plastik jadi seperti Fu Shinro. Siapa tahu apakah dia benar-benar adiknya Jiang Ningwan. Benar. Jiang Ningwan sudah mati. DNA juga tidak bisa dilakukan. Dia mungkin saja menyamar identitas. Sia-sia tentu saja yang asli. Kalau tidak, dari mana dia punya wasiat? Benar. Fu Changsheng hanya berbicara tanpa bukti bahwa dia adalah penipu. Dia harus menunjukkan bukti. Kau rasa aku tidak punya? SHH. Selamat siang, apakah Anda memiliki janji? Nama saya Jiang Chengcheng. Wakil direktur kalian menyuruhku hari ini untuk menemuinya mengambil barang. Apa kamu pikir aku tidak memiliki bukti? Kau ini dingrong, wanita yang palsu. Kau bisa menyenangkan pria dengan operasi plastik. Aku sangat menghargaimu. Aku bersedia memberikanmu kesempatan lagi. Asalkan kau mengakui bahwa Fu Lais dan Li Yingning telah bersekongkol. Buat kamu berpura-pura. Aku akan membebaskan Fu Shengshen. Tolong hormati pacar saya sedikit. Anakku, mari kita bertaruh. Jika dia berhak mewarisi surat wasiat ini, aku akan memberikan semua hartaku padamu. Jika tidak, maka status kamu dan ibumu sepenuhnya milikku. Dan dia harus berlutut meminta maaf kepada grup Fu.
memakai kalung anjing. Mengatakan dirinya adalah seekor anjing kecil. HMPH. Tidak akan menipuku. Fu Chengshen hanya mengancam. Tidak mungkin ada bukti yang membuktikan identitasku adalah palsu. Kalau tidak, seharusnya sudah dikeluarkan tadi. Penipu tetaplah penipu. Bagaimana bisa berani bertaruh? Saya bertaruh jika saya memiliki hak waris. Saham yang mereka miliki akan jadi milik saya. Kamu bermimpi. Hahaha, tidak masalah. Tidak masalah, wakil direktur tenang saja. Dia hanya seorang penipu. Nyonya, putra Anda bertaruh melawan orang lain. Jika dia menang, dia akan menjadi pemegang saham terbesar di Fuji Group. Baiklah, saya bertaruh, saya juga bertaruh. Kita juga bertaruh. Tuan Fu, saya bukan main-main. Karena sudah bertaruh, maka tanda tangani perjanjian taruhan. Baik. Organisasi harus memberitahu bagian hukum untuk menyiapkan perjanjian taruhan. Iya. Ayah sekarang harus membuktikan bahwa sia-sia bukan Jiang Ning yang bersaudara. Ada buktinya. Siapa yang adalah CEO Fu? Nama saya Jiang Cheng. Ini adalah adik perempuan Jiang Ningwan. Fu Zhou menyuruh saya datang mengambil uang hari ini. Saya ingin memperkenalkan kepada semua orang. Dia bernama Jiang Cheng. Dia adalah adik perempuan Jiang Ningwan yang sebenarnya. Kenapa kamu datang di saat seperti ini? Fu Chengshan, apa yang kamu omongkan? Ayah, jangan bicara dulu. Sia-sia ada di sini. Tidak seharusnya mencari penipu di depannya. Lagi pula Jiang Ningwan adalah bintang terkenal. Adiknya tidak seburuk itu. Maksudmu apa sih? Ada apa dengan aku? Kau memang terlihat seperti orang yang baik, tapi tidak terlihat. Ibumu adalah seorang pembunuh. Yoh. Bukankah ini musuh yang membunuh saudara perempuanku? Bagaimana kamu masih bisa duduk di sini dengan wajah ini? Fu Chengshan. Berdasarkan apa kamu mengatakan bahwa dia adalah adik Jiang Ningwan? Berdasarkan apa? Berdasarkan laporan pengujian DNA keakraban yang ada di tangannya. Pada saat seperti ini, kamu masih tidak ingin mengakuinya? Tuan Fu, jika memang ada laporan pengujian DNA, Anda seharusnya mengeluarkannya lebih awal. Bukan berbicara kosong di sini. Jika Anda adalah Hemer Fu, Anda harus tahu bahwa Anda harus memberikan uang terlebih dahulu. Baru saya bisa memberikan barang kepada Anda. Nyonya Jiang, di kartu ini ada 2 juta. Nah, sekarang ada di sini. Hehe, sekarang semua saham kalian sudah jadi milikku. Ada apa? Ingin membuktikan buktinya? Kamu sudah bilang, kamu tidak akan menipuku. Tes identifikasi DNA sudah keluar. Wakil Presiden Xiao, setelah ini jangan biarkan ibumu yang cacat itu main-main. Sekarang terbukti, pacarmu itu palsu. Pada saat ini, kamu harus membawa ibumu pergi dari Jalan Fuji. Sia-sia. Keluar sebelum kau. Palsu, dulu kau dengkul-dengkul beberapa suara anjing. Telur puyuh ini dipakai di leher sama saja baiknya. Tunggu dulu. Wakil Direktur, apakah kau buta? Laporan itu jelas tertulis. Dia adalah adik Jiang Ningwan. Kau bilang apa? Memastikan bahwa Jiang Ningwan dan Jiang Yuxia memiliki hubungan darah. Anda tidak bisa membaca. Tidak mungkin sia-sia adalah adik tiri Jiang Ningwan. Anda memberi saya uang. Bukankah maksudnya agar saya mengakui hubungan antara dia dan kakak saya? Dia memang adik tiri kakak saya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang Anda lakukan di sini? Pak Fu, Anda kalah. Anda dan saham Anda milik saya sekarang. Pak Ho, selamat datang. Ada laporan bahwa Anda menguasai properti secara ilegal. Tolong ikuti kami. Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahan. Bukti sudah jelas.
Kalian berdua sedang menggodaku. Hampir saja tidak berhasil. Ayahku seharusnya bukan tidak mampu memainkannya. Apakah dia mampu memainkannya? Perjanjian taruhan sudah ditanda tangan. Sekarang aku mengumumkan sebagai pemegang saham terbesar dari grup Fu, bahwa Fulais akan menjabat sebagai presiden grup Fu. Oh baiklah. Hahaha, selamat, Menteri. Ah Fuzong. Lihatlah, aku sudah membesarkanmu sejak kecil. Jangan keluarkan aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kandang anjing ini lebih cocok untukku. Baiklah, aku sudah di dalam sini. Kamu lihat betapa cocoknya. Baiklah, tarik dia keluar dari sini. Wakil direktur beri kesempatan. Wakil direktur, jangan pecat aku. Wakil direktur, aku salah. Wakil direktur. Aku benar-benar salah. Baiklah, rapat selesai. Semoga para pemegang saham yang tidak memiliki saham menjaga wajah mereka. Jangan lagi tinggal di perusahaan. Anakku luar biasa. Akhirnya kamu menjadi Xiao Xiao. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Di wasiat tertulis 40% saham. Az, saya tidak tahu. Bibi memberi kakak saham sebanyak 40%. Apakah kamu tidak senang? Tentu saja senang. Nanti setelah saya menstabilkan grup, saya akan menyiapkan pernikahan yang paling megah untukmu. Az, saya tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Zekacha, percayalah, pernikahan ini pasti akan membuatmu sangat berkesan. Kak Lide, aku sudah menunggumu lama. Akhirnya kamu datang. Ini adalah dia. Perkenalan sedikit. Ini adalah tunangan masa depan putraku, Shen Zilin. Bu, jangan sembarangan bicara. Teman bermain di masa kecil tidak dihitung. Jangan bicara omong kosong. Ling Er adalah putri keluarga Shen di Jiangcheng. Hanya dengan status seperti dia yang layak untukmu. Wanita seperti ini yang hanya memiliki penampilan tanpa latar belakang. Dia tidak layak. Bibi kamu selalu suka menyalahkan wanita, ya? Jadi, apakah ini alasanmu membunuh ibuku? Aku sudah melihat banyak wanita seperti kamu. Ingin menikah dengan orang kaya, tapi tidak melihat diri sendiri layak atau tidak. Bu, aku hanya menganggap Ling Er sebagai adik. Justru dia adalah orang yang aku cintai. 3 hari lagi aku sudah menyiapkan pesta pertunangan untukmu. Nanti aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku juga punya kejutan untukmu. Sebuah kejutan yang akan kau ingat seumur hidup. Kak Lize datang kali ini. Awalnya ingin mengajakmu makan. Tapi karena kau ada urusan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kau ini, sialan kecil. Berani merusak hubungan antara putraku dan tunangannya. Pasti akan mendapatkan balasan. Kalau begitu, Bibi sangat percaya pada balasan. Lalu, sekarang Bibi yang sulit bergerak. Apakah itu juga dianggap sebagai balasan? Ibumu. Jangan bicara dengan kata-kata yang begitu kasar. Anakku pasti ada hubungan dengan wanita jalang itu. Mama, aku tahu ibu punya prasangka terhadap Sia-Sia. Tapi ibu tidak bisa bicara begitu tentang dia. Sia-Sia, aku akan menunjukkan tempat tinggalku padamu. Terima kasih ya. Saat kecil, aku suka duduk di sini untuk membaca buku. Waktu itu orang tuaku masih harmonis. Aku merasa sangat bahagia. Tidak, Li Zong. Tempat tinggalmu ini aku lebih mengenalnya dibanding kamu. Tapi kemudian muncul orang ketiga. Dia menggoda ayahku. Merusak keluargaku. Selingkuhan itu benar-benar harus mendapatkan balasan. Sia-Sia, kamu setuju kan? Iya, benar. Orang yang menyakiti orang lain seharusnya mati. Terima kasih. Ayo kita bersama dengan baik, ya? Baik. Baik. Bunuh dia. Hancurkan semua bukti Jiang Ningwan. Jangan tinggalkan jejak. Wakil direktur tenang saja. Saya akan mengurusnya. Oh iya, baik, wakil direktur. Ketika Fu Xinrou ditabrak mobil oleh nyonya, Tuan juga memiliki bukti yang tersimpan. Apakah perlu dihancurkan juga? Hancurkan semuanya. Justin. Tuan mengunci semua bukti di sebuah villa pribadi. Saya akan memberikan kuncinya padamu besok. Selama ini kamu sudah banyak menderita karena dia. Apa yang dikatakan wakil direktur tidak benar. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Siapa di sana? Tuan,
Tidak ada siapa-siapa di sini. Apakah itu hanya suara kucing liar yang lewat? Memang benar, ini adalah seekor kucing liar yang tidak patuh. Fulize sudah mulai bertindak di sana. Orang ini sangat licik. Sekarang kamu berada dalam bahaya. Pastikan untuk selalu waspada. Semuanya ada di bawah kendali saya. Kamu hanya perlu terus mengikuti Songqi. Baik, saya mengerti. Yo negatif, siap-siap menerima pujian dariku ya. Sisa. Pahlawan. Yo. Bukankah ini orang yang tidak lepas dari kakak Lazer? Tidakkah kau berpikir untuk memberiku segelas air? Kamu punya tangan sendiri, kan? Aku katakan kepadamu. Kak Lize, orang yang paling kamu perhatikan adalah aku. Kamu hanya seorang mainan yang hina. HMPH. Berhenti. Kak Lize. Wanita ini memukulku, cepatlah. Aze, aku tiba-tiba tergelincir. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Sia-sia dia memang bukan orang yang tidak rasional. Pasti ini perbuatanmu. Jangan takut, biar aku yang menyelesaikannya. Baik, silakan. Nona Shen sepertinya. Aze tampaknya lebih peduli padaku. Kakak Lide. Wajahnya keren banget. Dia sedang bermain flute. Ada lagi? Kakak Deli. Kapan sih kamu mengurusin bocah itu? Aku yang seharusnya jadi tunanganmu. Kenapa harus dia yang diuntungkan? Aku janji. Biarkan dia membayar dengan harga yang berlipat ganda. Hanya saja sekarang bukan waktu yang tepat. Lalu, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kalian menikah? Ling Er, jangan marah. Aku sudah mengutus orang untuk menangkap Jiang Yuxia dan membawanya ke tempat Jiang Ningwan disiksa dahulu. Fang Heng meminta orang untuk memperlakukannya dengan baik. Bagaimana bisa kau mengatur sesuka hati? Mengacaukan rencanaku. Dia di mana? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Betapa nikmatnya kakakmu. Wajahnya yang begitu cantik. Pasti rasanya sangat menyenangkan. Ngomongin apa? Ayo kita mulai dulu. Hahaha, siapa yang mengirim kalian? Yang mengirim kalian? Berapa banyak uang yang diberikan pada kalian? Saya akan bayar 2 lipat. Baiklah. Tunggu sampai saya puas. Ingin memberi beberapa kali, berikan beberapa kali. Berhenti. Ayo, berhenti. Jia. Hanze, maaf, Jia. Saya datang terlambat. Hanze, akhirnya kamu datang. Jia dan orang-orang ini adalah yang ibuku suruh datang. Tapi tenang saja. Pasti akan kubuat penjelasan untukmu. Aku percaya padamu. Ah. Mama, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini pada Sia-Sia? Cepat minta maaf pada Sia-Sia. Kamu hanya untuk wanita hina ini. Kamu sampai bicara seperti ini padaku. Tidak mungkin aku minta maaf. Jika kamu tidak minta maaf kepada Sia-Sia, aku akan mengirim orang untuk menghentikan semua pelajaranmu dan mengeluarkanmu dari dewan direksi. Saudara Heize, kamu berbicara seperti ini kepada bibi demi wanita ini. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Orang yang kucintai selalu dia.
Tapi saat itu kamu bilang kepadaku. Aku bilang kepadamu. Aku akan selalu baik padanya. Cek-cek aku. Fulize bersumpah kepadamu. Aku mencintaimu seumur hidupku. Wah, ah, apakah Anda masih mau terus keras kepala? Anda benar-benar memihak orang jahat ini karena dia. Semua yang saya lakukan ini, semuanya demi polisi. Silakan masuk, Tuan. Tuan Feng melaporkan. Kasus hilangnya Nona Jiang ada hubungannya dengan Anda. Tolong ikut kami sebentar. Apa? Kok bisa polisi menangkap ibumu? Jiang Yuxia, kau ini benar-benar jahat. Penyihir. Aku mengutukmu agar tidak punya akhir yang baik seperti Jiang Ningwan. Terima kasih. Kali ini membuatmu terkejut. Baiklah, kembalilah dan istirahat dengan baik. Ham. Fulei, apa maksudmu tadi? Ling Er. Jiang Yuxia sudah mulai curiga pada kita. Apa kamu tidak ingin usaha kita sia-sia? Bagaimana mungkin? Aku lihat kamu sepertinya mendukung rubah nakal itu. Kalung di lehernya sudah dimodifikasi. Ada fungsi merekam. Iyo negatif. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padaku? 你真的爱上我了。 3 kali tidak cukup. 4 kali tidak cukup. 8 kali? Apakah kamu yakin? Saya yakin kamu tidak hanya bisa mendapatkan 8 kali yang saya berikan, tapi juga bisa mendapatkan imbalan aslinya. Jadi, apa yang kamu butuhkan dari kami? Dengan cara yang sama. Balas dengan cara yang sama. Li. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Ingin. Apakah kamu suka hadiah ini? 你喜欢我？ Jadi, hadiah yang kamu siapkan tidak ada gunanya? Dia ingin menyusup di sampingku untuk mengumpulkan bukti. Aku juga bisa menggunakan tangannya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa aku lakukan. Mengapa tidak melakukannya? Selain itu, dia ingin memanfaatkan saya untuk mengumpulkan bukti tentang orang tuaku. Dia punya nyawa. Dia juga harus memiliki nyawa untuk membawanya pergi. Satu, bagaimana kamu tahu kalung itu bermasalah? Apakah kalian melakukan sesuatu yang intim tanpa sepengetahuanku? Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tenang saja, kita berhasil keluar dari situasi terakhir. Kali ini, saya akan menyelesaikannya dengan tuntas. Tuan Fu, boleh saya bertanya, apakah Anda marah karena wanita yang dicintai mengirimkan ibu Anda sendiri ke penjara? Apakah itu benar? Tuan Fu, saya mendengar bahwa Anda menolak menandatangani perjanjian pertunangan dengan keluarga Shen demi seorang wanita yang tidak dikenal. Apakah itu benar? Kami di grup Fu selalu menaati hukum. Sebagai pemimpin grup Fu, saya tidak akan melakukan kesalahan dalam hal yang begitu penting. Tidak mengendalikan ibu saya. Adalah kesalahan saya sebagai anak. Saya mohon kepada semua orang untuk percaya pada grup Fu. Grup Fu selalu berpegang pada keterbukaan dan transparansi, serta prinsip keadilan. Mengenai masalah emosional saya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Pertunangan saya dengan Nona Shen sudah menjadi masa lalu. 2 hari lagi adalah pesta pertunangan saya. Saya akan memperkenalkan cinta sejati saya dalam pesta pertunangan ini. Dengan hormat mengundang teman-teman media untuk datang menyaksikan momen bahagia saya. Saya telah mengikuti perintahmu, meningkatkan perhatian terhadap masalah ini. Pengaruh grup Ho memang tak melebihi harapanmu. Semoga kau suka emosi saya. Jangan buat saya kecewa. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Silakan coba lagi nanti.
Ibu, tunggu sebentar. 等等， Segera saya akan membalas dendam untukmu. Wakil Direktur, di sini adalah kediaman pribadi Tuan. Bukankah sudah lama tidak ada yang datang ke sini? Kenapa baru saja putus cinta? Ini. Mengapa ada begitu banyak orang ini di sini? Siapa orang ini? Di foto itu adalah cinta pertama ayah. Cinta pertama adalah dia sendiri yang memperkosanya. Bukti dan foto cinta pertama disimpan bersama. Jangan-jangan orang yang sama, kan? Bukankah kamu bilang mau memberikan bukti tentang ayahku? Terlalu banyak yang terjadi belakangan ini. Aku ingin meredakan hubunganku dengan Sia-Sia. Barang-barang ini sangat penting bagi Sia-Sia. Dia pasti akan sangat senang jika mendapatkannya. Song Lais ternyata ingin memberikan bukti itu padaku. Maaf, Wakil Direktur. Saya hanya tahu barang ini ada di sini. Saya sudah tahu detailnya. Kita cari terpisah. Baik. Tuan Fu. Saya menemukan beberapa data di sini. Mengapa semua ini catatan masalah pajak dan buku kas? Tuan pernah memindahkan dan menghancurkan beberapa data lebih awal. Apa yang kita cari mungkin sudah hilang. Dia memang cerdas. Tapi juga benar. Menyimpan barang-barang ini juga tidak ada manfaatnya baginya. Dia tidak akan memasukkan dirinya ke dalam bahaya. Wakil Direktur, apakah kita masih mencari? Kita pulang saja kali ini, sepertinya sia-sia. Oh ya, hampir lupa. Ingatlah untuk sering mengirim orang membersihkan tempat ini setelah aku pergi. Supaya tidak menarik tikus-tikus ke sini. Ya, Wakil Direktur. Ternyata masih di sini. Fu Lize, sepertinya kamu masih belum cukup memahami Fu Chengshen. Apakah sandi ini bisa dibuka? Hal sepele seperti ini sama sekali tidak membuatku kesulitan. Butuh waktu berapa lama lagi? Tenang saja. Begitu ada kabar, aku pasti akan memberitahumu secepatnya. Jiang Yuxia, sudah lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, sekarang seharusnya aku memanggilmu calon menantu. Kamu pasti terkejut melihatku di sini. Kamu di sini kenapa? Kamu ingin memanfaatkan Fu Lize untuk mengalahkanku. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu naif atau bodoh. Baik Fu Group maupun Fu Lize. Selamanya akan berada di bawah kendaliku. Sepertinya Mr. Fu tetap sombong seperti biasa. Rahasia hidup dan mati grup Fu ada di tangan saya. Apakah Anda pikir dia akan bertengkar dengan saya karena Anda? Wah. Mungkin Anda harus memberi saya penjelasan. Mengapa dia bisa di sini? Saya tahu ada beberapa konflik antara Anda berdua. Tapi setidaknya dia adalah ayah saya. Kamu juga tidak menginginkan ibu dan putrimu menjadi satu keluarga. Yang menyaksikan dan memberkati. Kamu tahu betul. Jiang Yuxia, jangan terlalu serakah. Karena kakak Lize dengan tangannya sendiri menyerahkan bibi ke penjara. Sia-sia, aku tahu kamu tidak ingin bertemu dengannya. Tapi ini adalah hari paling penting dalam hidup kita. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan. Tapi kamu sama sekali tidak membicarakan hal ini denganku. Sia-sia, aku tahu kamu memiliki perasaan tidak suka terhadap keluargaku. Tapi aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Apa kamu tidak bisa beralah untukku setidaknya sekali? Atau apakah kamu sebenarnya tidak mencintai aku? Aze, tentu saja aku mencintaimu. Jika kamu sangat menganggap penting hal ini. Tentu saja saya akan berusaha sekuat tenaga. Baik, terima kasih, senyumlah. Saya tahu kali ini kamu merasa tertekan. Tapi saya jamin, ini tidak akan terjadi lagi. Fu Lize berharap kamu menyukaiku. Dengan sepenuh hati dalam pernikahan ini.
Azhe, kamu merancang gaun malamku sendiri. Sudah dikirim dengan pesawat. Aku akan coba dan tunjukkan padamu, oke? Model ekor ikan ini adalah gaya favoritku. 我最喜欢的款式。 Gaun ini seharusnya menjadi milikku. Jiang Yuxia, aku bilang padamu, jangan terlalu bangga dulu. Kakak Li Zi hanya main-main denganmu. Tidak mungkin menyukaimu. Dia memang tidak menyukaiku. Tapi seharusnya dia sangat mencintai aku, kan? Kalau tidak mungkin dia secepat ini menikahiku. Besok adalah pesta pertunangan kami. Nona Shen sekarang mendekat. 现在再贴上来， Orang lain bisa bilang kau adalah orang ketiga. 张三， Kau yang sebenarnya adalah orang ketiga. Tapi aku dan kakak laki-laki itu sudah bertunangan. Adikku menikahimu hanya karena Shen Ziling. Perjanjian pernikahan antara kita sudah lama berakhir. Jika kamu berani mencari masalah dengan sia-sia lagi, aku rasa hubungan antara kedua keluarga kita tidak akan berakhir. Kakak Zelin, kamu bahkan untuk wanita murahan ini. Berhati-hatilah dengan pilihan katamu. Ini adalah tunanganku yang akan datang. Bukan orang yang kau sebut sebagai pelacur. Haha, pakaian ini memang sangat cocok untukmu. Tetap saja harus berterima kasih pada penilaian Azzi. Tentu saja, betapapun baiknya kamu menyembunyikan diri. Pada akhirnya juga bukan mutiara. Minggu depan Jiang Yuxia. Aku akan membuatmu membayar semua rasa malu yang kau timbulkan padaku. Semuanya. Selamat, Presiden Gu. Menjadi presiden dari grup putih pada usia 30 tahun. Harap bantu saya di masa depan, Presiden Gu. Presiden Gu begitu baik hati. Bagaimana mungkin dia akan mengabaikan saya? Tuannya Su, kehadiran Anda benar-benar membuat keluarga Fu kami bersinar. Ayo. Keluarga Fu sekarang memang sangat mewah. Pemimpin keluarga Su bahkan datang secara pribadi. Sebelumnya, Mrs. Fu adalah putri yang hilang dari keluarga Su. Sekarang keluarga Fu juga bisa dibilang telah menaiki pohon besar keluarga Su. Xiaoro, pemimpin Su. Kamu bingung? Xiaoro terlalu mirip. Siapakah orang di samping Ichizawa? Dia adalah putri baru Ichizawa. Wajahnya ini. Jelas-jelas adalah putri Xiaoro. Oh Xiaoro. Aku mencarimu selama bertahun-tahun baru menemukanmu. Kapan kamu membawa sia-sia pulang ke rumah? Kenali pintu rumahnya. Pak, besok kamu jemput sia-sia dari sekolah ya. Aduh, jangan-jangan aku salah jemput. Tidak usah khawatir. Di bahu sia-sia ada tanda lahir. Nanti ya, kamu juga bisa mengenali sia-sia dari itu. Hahaha, baiklah. Selamat datang kepada semua yang bisa menghadiri acara pertunangan saya. Hari ini saya akan mengadakan upacara pertunangan dengan wanita terpenting dalam hidup saya. Dia adalah Nona Shen Ziling, putri sulung keluarga Shen. Bukankah wakil direktur itu mengorbankan keluarganya? Mengirim ibunya ke penjara dengan tegas? Apakah itu semua demi membuat Xiao Yuxia senang? Saya juga dengar bahwa MRFU membatalkan pertunangannya dengan putri Shen untuk Jiang Yuxia. Bukankah begitu? 相会约了呢。 Jiang Yuxia adalah orang yang benar-benar dicintai oleh Brother Li Zi. Fulais, apakah kamu benar-benar ingin melanggar perjanjian dan menikahi Shen Xilin? Ya. Kalau begitu, perjanjian saham sebelumnya menjadi tidak berlaku. Tanpa saham, wakil wali kota ini seharusnya mengundurkan diri. Kakak Lei Zi mendapatkan saham ini dengan kemampuan. Kenapa tidak boleh menikmatinya? Nona, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa barang yang ada padaku bisa kamu ambil kembali? Di dalam surat pengalihan saham tidak ada ketentuan seperti itu. Songqi, ambil surat pengalihan saham itu. Diberikan kepada Miss Jiang di depan, agar dia bisa melihat dengan baik. Lanjut. Kau pikir hanya kau yang memiliki host? Maaf ya. Perjanjian saham ini tidak sah. Perjanjian antara Jiang dan Xia. Apa hubungannya dengan saya dan Xiongxia? Apa hubungannya dengan saya dan Xiongxia? Ah, sia-sia.
Xiongxia. Bukankah dia meninggal dalam kecelakaan 20 tahun yang lalu? Anak perempuan bungsu keluarga Fu Xingro? Xiongxia kan hilang? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Wow. Kamu tidak mungkin adalah putri Fu Xingro. Aku punya laporan tes DNA yang membuktikan bahwa kamu adalah adik Jiang Ningwan. Identitas Fu Chengshen sebagai Jiang Yuxia adalah palsu. Laporan di tanganmu juga pasti palsu. Kalau kamu benar-benar Xiongxia, tidak akan menyamar sebagai Jiang Yuxia di sini. Jika saya berstatus bom, apakah masih ada jalan hidup? Semua orang tahu Fu Xingro adalah kakakku. Hubungan kami sangat baik. Selama bertahun-tahun saya mencari sia-sia. Bagaimana mungkin saya akan menyakitinya? Menyakitimu? Kau siapa? Hanya seekor ayam hutan yang tidak layak tampil. Tidak pantas bagi Fujiakin untuk melakukan ini sendiri. Xiao-Xiao, jangan lagi terus bingung. Meskipun sekarang karena berbagai alasan. Orang yang berdiri di sampingku bukanlah kamu. Tetapi kejutan yang ingin kuberikan padamu saat itu adalah benar-benar nyata. Mukuri memang selalu tahu bahwa aku adalah Xiongxia. 我是盛夏， Sia-sia harus membuat. Apakah aku harus mengungkapkan kebenaran? Aku tahu kecelakaan mobil ibuku adalah rencanamu. Jadi semua ini aku rencanakan. Semuanya untuk membalas dendam ibuku. Sebuah foto yang tidak tahu kebenarannya. Hanya bisa membuktikan aku ada di lokasi. Yang lainnya tidak membuktikan apa-apa. Nona, jangan berkilah lagi. Kamu melakukan operasi plastik agar mirip dengan Fu Xingro. Hanya untuk menyamar sebagai putri keluarga Fu. Saat itu, aku yang bilang bahwa apapun yang terjadi, aku bersedia menikahimu. Kamu baru membatalkan niat itu. Tapi aku tidak menyangka. Kamu demi menikah ke keluarga kaya. Mengabaikan rasa sakit dan menentang orang tua kita yang tidak setuju. Jadi aku merencanakan untuk mendapatkan saham yang ada di tanganmu. Ternyata begitu. Aku kira wakil direktur benar-benar melakukan ini demi Jiang Yuxia. Mengorbankan keluarga. Ternyata dia sudah mengetahui kebenarannya. Ingin membalas dendam. Tidak kusangka pikirannya begitu jahat. Bahkan merancang kecelakaan mobil. It's a matter of human life. Beruntunglah wakil direktur bijaksana dan cerdas. Menyelidiki kebenaran. Kalau tidak, bukankah wanita itu berhasil? Terlalu baik berpikir. Jika saya bukan pihak yang terlibat, pasti sudah tertipu oleh kalian semua. Lalu, saya tanya Anda. Li Yingning melihat penampilanku dan langsung terjadi kecelakaan. Bukankah karena dia merasa bersalah? Takut Fang Xingning akan kembali untuk membalas dendam? Itu karena ibuku terlalu lama tidak bertemu dengan Bibi. Saat itu dia sedikit tidak percaya. Terlalu bersemangat. Barulah kemudian dia kecelakaan. Bagaimana mungkin ini adalah perasaan bersalah? Aku dan Yingning selalu baik terhadap kakakku dan Sia-Sia. Meskipun Sia-Sia tidak mati, dia juga tidak perlu kembali untuk membalas dendam. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah pendekar suci. Tunjukkan buktinya. Jika tidak, itu berarti penipuan. Dan kamu harus menundukkan diri dan minta maaf di depan semua orang. Betul. Berlutut dan meminta maaf itu tidak ada buktinya. Harus ada bukti, ya. Tanpa bukti, apa yang bisa kamu katakan? Aku juga bisa bilang aku adalah orang terkaya di dunia. Ya, dan wakil direktur itu dulu terhadap keponakan kakakku. Itu sudah diketahui oleh banyak orang. Ini adalah hal yang diketahui semua orang. Jiang Yuxia, jangan berpura-pura lagi. Semua orang tahu. Kamu menyamar sebagai Xiongxia. Hanya ingin merebut harta keluarga Fu. Kalau aku benar-benar Xiongxia, kalian justru telah memfitnahku. Karena aku memang kembali untuk balas dendam. Jangan pakai trik-trik kecilmu yang tidak ada artinya. Untuk menipuku lagi. Tunggu sebentar, di tubuh Sia-Sia ada tanda lahir. Jika kamu benar-benar Xiongxia, kamu bisa menggunakan tanda lahirmu untuk membuktikan identitasmu tanpa makeup. Sia-Sia, jangan salah lagi. Di tanganku. Jika tidak ingin dia mengalami masalah, tetaplah patuh. Ah, kamu juga bernama Sia-Sia ya? Sungguh kebetulan. Aku punya seorang cucu perempuan yang hilang selama bertahun-tahun. Nama dia juga mengandung karakter, Sia. Maafkan aku, kakek Su. Tidak ada tanda lahir di bahu saya. Jiang Yuxia sama. Tolong bekerja sama sedikit. Sia-sia. Jujur itu lebih baik. Menolak itu lebih berat. Fu Lais. Kecelakaan Li Ying bukan saya yang merencanakan. Saya hanya kebetulan tinggal di dekat situ. Setelah mendengar suara, saya turun untuk memeriksa situasi. Hanya menelepon dengan niat baik. Tidak mungkin, saya memiliki rekaman video dari proses itu. Dalam video, kamu mengambil ponsel ibu saya setelah kecelakaan. Menggerakkan sedikit tanganmu. Menyentuh beberapa hal. Bayar, Tuan Li.
Segala sesuatu harus berbicara dengan bukti. Tanpa bukti, apa yang bisa kau lakukan denganku? Songqi diproyeksikan ke layar besar sepenuhnya. Ion negatif saling menikah. Kau masih satu langkah di belakang. Sekarang mengaku kesalahan masih ada waktu. Aku bisa membuat Su Ziping dan orang lain peduli padamu. Tidak bisa tidak mengatakan. Ion negatif, kepercayaan dirimu sudah ada sejak lahir. Tidak masuk akal. Aku akan mengajarimu. Tidak mungkin. Aku sudah menghapus semuanya. Apa seorang putri kaya bahkan bisa menjadi Li Ying yang menabraknya? Bagaimana bisa terjadi sesuatu seperti ini? Xiaoro, putriku. Aku bilang, mengapa Tuhan begitu tidak adil? Baru saja kita bertemu, sudah terpisah selamanya. Ternyata kamu dibunuh. Fu Xiaoshen. Ini yang kamu sebut merawat dengan baik? Aku akan membuat keluarga Fu membayar harganya. Hilang dari kota kecil ini selamanya. Semua ini adalah perbuatan Li Yingning. Anda tidak bisa memindahkan kemarahan kepada keluarga Fu kami. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Jika Fu Chengshan. Jin Yuxiang. Apakah kamu ingin Jiang Chengcheng mati? Fu Lize, jika kamu berani mengganggu Jiang Chengcheng, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Sekarang tidak ada hak untuk bernegosiasi denganku. Kecuali jika kamu mau terus bersamaku. Bisa dipertimbangkan untuk melepaskan Jiang Chengchen. Wakil Presiden Kota yang terhormat ingin berbuat cabul dengan sepupunya sendiri. Sama menjijikan seperti ayahmu. Jauhi aku. Aku merasa jijik. Dewa Fuso. Saya tanya kamu. Mengapa Li Yingning harus menyerang Yao Rao? Tuan Su yang tua. Masalah ini bukan ayah saya yang lakukan. Anda tidak akan mendapatkan jawaban darinya. Bahkan jika Anda ingin bertanya, Anda seharusnya bertanya pada ibu saya. Tuan Su yang tua, saya benar-benar tidak tahu tentang semua ini. Jangan sampai aku menemukan bukti. Kematian Xiaoro ada hubungannya denganmu. Sia-sia, nak. Kamu juga ikut denganku. Kakek Su, aku masih ada sedikit urusan. Kamu pergi dulu saja. Haha. Coba cari tahu tentang gadis bernama Jiang Yuxia. Periksa Li Yingning dengan lebih teliti. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ya. Biarkan pergi. Fresen, mau apa kamu? Ah. Fresen, brengsek. Sia-sia, maaf. Tidak ada lagi tanda akhir. Maka tidak ada lagi musim panas. Hanya bisa menjadi milikku. Seumur hidup kita akan menjadi kekasih. Kau sama seperti ayahmu, lebih buruk dari binatang. Bibi dan ayahku juga tidak ada hubungan darah. Fu Lize, apa maksudmu? Apakah kau benar-benar jatuh cinta pada wanita hina ini? Mengapa Ling Er bisa begitu? Tahu bahwa orang yang aku cintai selalu kamu. Jiang Yuxia hanya kita berdua saja. Apa kamu sedang menipuku? Bagaimana aku bisa tega menipumu? Jiang Yuxia, sekarang kamu merasakannya. Sebelumnya kamu bukan sangat angkuh, sekarang akhirnya jatuh ke tanganku. Itu terlalu jelas. Lihat, sulit dijelaskan. Fu Lize bagaimana bisa tidak mencintaiku?
Kamu juga layak membuatku mencintaimu. Kamu adalah kakak berwarna chestnut. Bagaimana mungkin jatuh cinta pada wanita liar seperti kamu? Hanyalah harapan kosong. Saya sudah lama tidak menyukai wajahmu. Bagaimana dia berani keluar dan malu dengan keterampilan seperti itu? Kakak Leslie, kamu cepat selamatkan aku. Jiang Yuxia, pikirkan baik-baik. Jiang Cheng masih ada di tanganku. Sebaiknya kamu menepati janji. Tenang saja. Asalkan kamu menyalakan dupa dengan baik. Tapi jika kamu tidak menyalakannya, aku mengerti. Tersenyumlah. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sampingku sebagai pembantu. Halo. Pengguna yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo. Pengguna yang Anda hubungi sedang dimatikan. Jiang Cheng, bagaimana keadaanmu sekarang? 什么情况？ Sepertinya benar-benar dibawa pergi oleh Fu Lize. Kesempatan baik yang datang tepat waktu. 刚刚好。 Tuan. Tuan. Saya adalah Sheng Xia, anaknya Fu Jinrong. Bisakah kamu tolong selamatkan Jiang Cheng Cheng? Saya di sini punya tanda lahir. Terbakar oleh alat pengeriting rambut ion negatif. Tolong bantu saya selamatkan Zhang Cheng Cheng. Maaf, Kakek Su, setelah kembali terakhir kali, keadaannya agak tidak normal. Luka bahun itu juga terbakar oleh dirinya sendiri. Semoga tidak mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Saya tidak tahu. Tuan, lepaskan saya. Nanti periksa keberadaan Jiang Cheng Cheng. Jika ada sesuatu, bawa dia pulang. Sambil beritahu Jiang Yuxia. Ya. Xiao kali ini tidak mendengarkan dengan baik. Kamu bilang kamu suka posisi mana di mobil polisi. Aku akan menuliskannya dan memberikannya padamu. Aze, kali ini aku tidak sengaja. Tolong maafkan aku kali ini ya. Sia-sia, seandainya kamu selalu mendengarkan dengan baik seperti ini. Kali ini biarkan saja. Jangan diulangi lagi. Terima kasih. Aze. Jiang Cheng Cheng sudah ditemukan. Sudah diselamatkan dengan aman. Sepertinya saya bertaruh dengan benar. Ingin meninggalkan keluarga Fu. Mulailah dari Fu Chengshen. Saat ini dia seharusnya di perpustakaan. 书房。 Kamu datang untuk apa? Pak Fu, saya ingin minta maaf. 抱歉， Sebelumnya memang salah saya. 确实是我做的不对。 Mengapa kamu ingin menjebak saya lagi? Siapa memberimu keberanian untuk terus-menerus datang mencari masalah? Keprik. Cukup hahaha. Xiao melihatnya. Di keluarga kaya ini, kamu hanya bisa bergantung padaku. Apa? Terima kasih. Semua ini pasti terasa sangat familiar bagimu. Kali ini, asalkan kau memintaku sekali, aku akan melepaskanmu. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Apa kau mau semua milikku? Setan betina, kau bermimpi. Meskipun kau mati, aku tidak akan menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, Jia. Aku tahu kamu takut gelap. Takut ruang sempit. Cobalah untuk memintaku sekali saja. Tidak mungkin. Sia-sia, kenapa kamu tidak bisa memintaku sekali saja?
Hanya sekali, mintalah padaku sekali. Aku akan membebaskanmu. Sia-sia, hanya sekali. Kau mati saja dengan harapan ini. Kenapa? Kenapa? Ah ah ah. Tertawa. 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 Jangan menakutiku. Tertawa, jangan menakutiku. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Kamu adalah keluarga pasien. Iya, saya. Bagaimana cara merawat ibu hamil? Saat hamil, emosi tidak boleh terlalu fluktuatif. Sangat berbahaya. Kamu bilang apa? Sia-sia hamil. Aku akan menjadi ayah. Biasakan untuk tidak kedinginan. Emosi jangan sampai terlalu tinggi. Dengar tidak? Dengar, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Sia-sia. Dengar tidak? Kamu hamil. Aku akan jadi ayah. Bagaimana kalau kita lahirkan anak ini? Fuzize, aku tidak akan melahirkan dia. Sia-sia, hari ini aku yang salah. Aku seharusnya tidak bersikap seperti itu padamu. Kamu bisa memukulku, menghinaku, tidak masalah. Tapi anak ini tidak bersalah. Aku akan pikirkan sebentar. Saya sekarang sedikit lapar. Kau pergi beli makan untukku. Baiklah, saya minta pembantu di rumah masakan kita makan. Sekarang seharusnya sudah sampai. Saya pergi ambilkan untukmu. Sambil yang negatif belum ditemukan. Ayo cepat pergi, Ceng Ceng. Kau. Ayo pergi. Sia-sia, hari ini sia-sia. Bagaimana? Saya sudah membuka USB-nya. Semua yang ada di dalamnya bisa dilihat, cepat buka. Fu Chengxi. Sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Furize yang memiliki saham terbanyak untuk naik ke panggung. Untuk kita masuk, melakukan pembagian dividen dan ringkasan tahun. Tunggu. Siapa orang itu? Kenapa saya belum pernah melihatnya? Dari mana gadis berambut pirang ini? Begitu berani sekali. Berani mengacau di acara tahunan grup Fu. Aku merasa orang ini terlihat familiar. Orang ini sepertinya bernama Yuxia. Jiang Yuxia. Dia adalah orang yang menandatangani perjanjian taruhan dengan wakil presiden. Dia adalah orang yang menang. Kenapa dia bisa datang? Bukankah dia sudah memberikan semua sahamnya kepada wakil presiden? Sia-sia, aku tahu kamu tidak bisa melupakan aku. Hari ini saya hadir sebagai Shengxia. Di rapat tahunan grup Fu. Sesuai dengan urutan warisan dalam wasiat. Saya adalah ahli waris utama. Jadi saya secara sah memiliki 40% saham grup Fuji. Adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Sekarang, saya mengumumkan sebagai pemegang saham terbesar grup Fuji. Mulai hari ini, saya Shengxia akan menjabat sebagai presiden grup Fuji. Tidak mungkin, kamu bukan Shengxia. Kamu tidak memenuhi syarat untuk dipromosikan. Tuan Huo. Menerima laporan dari masyarakat. Dan bukti kuat lainnya. Kami akan menangkapmu dengan tuduhan pemerkosaan. Saya adalah warga negara yang sah. Apa dasar kalian menangkap saya? Apakah kalian menangkap orang yang salah? Kamu. Kalian. Sia-sia. Apakah anak kita masih ada? Tentu saja tidak terlalu baik. Karena aku menggugurkannya esok harinya. Sia-sia, mengapa kau begitu kejam? Itu anak kita. Itu anak pertama kita. Anak itu tidak bersalah. Ion negatif. Aku tidak ingin ada hubungan denganmu. Kau sama menjijikan seperti bapakmu yang tidak berharga itu. Saya tidak ingin anak saya lahir dengan seorang ayah seperti Anda. Begitu dibenci. Ion negatif. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibenci. Saya tahu. Cinta yang dalam bawa sebenci yang dalam. Anda mencintai saya. Sia-sia, tidak apa-apa.
Anak itu sudah ada. Kita bisa mempunyai satu lagi, kan sia-sia. Sekarang segera pergi dari sini. 立刻给我滚出这里！ Sia-sia? Tidak apa-apa. Aku masih memiliki saham di grup Shen. Aku bisa menemanmu perlahan. Baik, kamu akan hamil lagi dengan anakku. Hanya bisa aku. Ayah Shen Ziling bunuh diri dengan lompat dari gedung karena perangkap yang kau buat. Lalu bagaimana? Aku tidak peduli. Kau tidak bisa menyangka lagi. Kau masih peduli padaku. Kalau tidak, kau tidak akan memberitahu hal ini kepadaku. Jika kau benar-benar tidak peduli, kau tidak akan memberitahu hal ini kepadaku. Pangeran Maut. Aku telah melakukan begitu banyak untukmu. Kau telah membunuh ayahku. Dan kau bahkan membuat Shen family mati. Kau tidak ada. Tapi putrinya ada. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut. Untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.